tersebut ya. Hanya Allah yang dapat memenuhi kebutuhan makhluknya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Hud ayat 6 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullu fi kitabim mubin, yang artinya dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Yang kedua ini, nomor 2 ini adalah meneladani Asmaul Husna Al-Hadi dalam kehidupan. Al-Hadi itu artinya memberi petunjuk kepada manusia yang ingin bertobat ya. Jadi Allah akan membimbing kepada hambanya. Sebagaimana nih pada zaman dulu ada kisah seorang perampok yang minta dibacakan ayat Al-Quran. Saat Syekh Al-Asma'i pergi berhaji, tiba-tiba di tengah jalan ia dihadang oleh seorang perampok. Anehnya, perampok itu malah meminta Syekh membacakan salah satu ayat Al-Quran. Syekh pun lantas membacakan sebuah ayat Al-Quran. Tiba-tiba si perampok itu menggigil ketakutan. Ya Allah, aku benar-benar menyesal. Selama ini hidupku banyak merugikan orang lain. Aku benar-benar yang terkutuk. Sudahlah sahabatku, Allah itu Maha Pengampun, masih ada waktu engkau untuk bertobat, kata Syekh menenangkan. Pada saat itu juga si perampok langsung bertobat. Tolong ajari aku sholat dan ilmu agama lainnya. Dengan senang hati Syekh Al-Asma'i pun mengajari semuanya sampai ia hafal. Nah, ini adalah contoh dari seorang perampok yang ingin bertaubat ya. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surat Al-Hajj ayat 54 yang artinya, dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasanya Al-Quran itulah yang hak dari Tuhanmu, lalu mereka beriman, dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Nah, yang gambar nomor 3 ini yaitu meneladani Asmaul Husna Al-Khaliq dalam kehidupan ya. Nah, di sini ada gambar bunga. Ini adalah kreasi seni. Jadi meneladani Asmaul Husna Al-Khaliq yaitu kita menciptakan kreasi seni. Misalnya kita bikin sebuah bunga dari kertas origami. Nah, itu adalah bentuk sifat meneladani Asmaul Husna Al-Khaliq. Nomor 4 di sini ada timbangan ya. Ini bentuk dari meneladani Asmaul Husna Al-Hakim ya. Dari gambar ini kita itu harus bijaksana dalam menentukan suatu perkara. Kita itu harus adil ya. Tidak boleh berat sebelah. Sebagaimana nih pada zaman dulu ada kisah pencuri yang disuruh sholat sunnah. Suatu malam ada seorang pencuri datang ke rumah Robiah Al-Adawiyah. Ia dikenal sebagai seorang sufi wanita yang amat bersahaja. Si pencuri pun bingung karena di rumah itu tak ada satupun benda berharga yang bisa diambilnya. Saat si pencuri akan keluar rumah, tiba-tiba Robiah terbangun dan menegurnya. Jangan dulu keluar sebelum engkau membawa sesuatu yang berharga di rumah ini. Robiah yang bijaksana sama sekali tidak memarahi si pencuri. Ia malah menyuruh si pencuri untuk mengambil sebuah kendi jelek untuk mengambil air wudhu. Kemudian disuruhnya untuk mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat.
Setelah sholat sunat, hati si pencuri tiba-tiba menjadi tenang dan tentram. Perasaan yang tak pernah ia temukan selama ini. Nah, ini adalah bentuk kisah dari Al-Hakim. Allah itu sangat bijaksana dalam seluruh perbuatan dan perintahnya. Kebijaksanaan Allah diwujudkan dalam penciptaan alam semesta. Tidak satu pun yang kurang dalam penciptaannya. Dengan demikian Allah memiliki nama Al-Hakim.